Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syakila Firdanisa, Faihariadatul Aisy, dan Dea Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas konsep geometri. Konsep geometri adalah suatu pemahaman tentang berbagai bentuk geometri seperti bangun datar, bangun ruang, dan yang lainnya. Yang mana geometri adalah suatu ilmu dalam matematika yang di dalamnya mempelajari garis, bentuk, volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada bangun datar. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Yang termasuk bangun datar diantaranya persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, lingkaran, segitiga, dan yang lainnya. Yang pertama ada persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi dengan 4 sisi yang sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku, yang mana persegi memiliki ciri-ciri yaitu 4 sisi yang sama panjang, 4 sudut sebesar 90 derajat, memiliki 4 sumbu simetris putar dan lipat. Mana rumus persegi itu yaitu untuk mencari luas sama dengan S kuadrat atau S dikali S. Untuk mencari keliling persegi yaitu dengan 4S. Contoh, kita mempunyai persegi ya. Keliling sebuah persegi adalah 48 cm. Ini sudah diketahui bahwa keliling persegi tersebut 48 cm. Maka luas persegi adalah, cara penyelesaiannya yang pertama yaitu keliling. Keliling kan 4S, maka 48 cm sama dengan 4S. Nanti untuk mencari sisi berarti 48 dibagi 4, maka sisi sama dengan 12 cm. Berarti ini sudah diketahui bahwa sisi persegi tersebut 12 cm. Nah, untuk mencari luas S kuadrat atau sisi kali sisi, maka sisi sudah diketahui 12 cm, maka luas sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Persegi panjang memiliki ciri yaitu memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang, memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar, memiliki 2 diagonal, garis melintang yang sama panjang. Selanjutnya untuk mencari keliling sama dengan panjang dikali lebar. Untuk mencari luas 2 dikali panjang ditambah lebar. Langsung ke contoh soal, yaitu sebuah persegi panjang 12 cm, panjangnya 12 cm dan lebar 8 cm. Hitunglah yang A ini persegi panjang tersebut, B luas persegi panjang tersebut. Maka cara penyelesaiannya kan sudah diketahui panjang 12 cm dan lebarnya 8 cm. Maka untuk mencari keliling panjang dikali lebar. Nah, jadi langsung masuk ini ya, untuk panjangnya 12, lebarnya 8, maka 12 dikali 8 96 cm persegi. Untuk mencari luas yang B dengan diperintahkan mencari luas persegi panjang, maka L sama dengan 2 dikali P ditambah L atau dikali panjang ditambah lebar, maka luas sama dengan 2 dikali 12 ditambah 8, maka sama dengan 40 cm. Yang ketiga, lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang tidak memiliki sudut dan semua titik pada lingkaran berjarak sama dari titik pusatnya. Lingkaran memiliki ciri yaitu jumlah sudut 180 derajat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran,
dan diameternya konstan. Gimana kalau mengetahui lingkaran? Rumusnya untuk mengetahui luas yaitu IR kuadrat. Untuk mengetahui kiri itu 2 IR. Langsung ke contoh. Kita boleh ketahui lingkarannya memiliki jari-jari 5 cm. Berapa luas lingkaran tersebut? Maka penyelesaiannya luas sama dengan IR kuadrat. Untuk menggunakan pi, jika kelipatan yang diketahuinya itu 7, maka menggunakan 22 per 7. Namun jika bukan dari kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. Lanjut, luas sama dengan artinya berarti 3,14 dikali jari-jari yaitu 5 karena kuadrat, maka 3,14 dikali 5 kuadrat sama dengan 38,5 cm persegi. Gimana kalau mengetahui keliling? Cara mengetahui keliling misalnya keliling sama dengan 2 pi r. Maka keliling sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5. Nah, ini 5. Maka keliling sama dengan 31,4 cm. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang memiliki bentuk berupa segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, namun berbeda ukurannya. Jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Trapesium juga dapat terdiri atas beberapa jenis sudut seperti sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Memiliki satu simetri lipat dan memiliki satu simetri putar. Secara umum, trapesium memiliki 3 jenis, yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Trapesium sama kaki memiliki sepasang sisi sejajar, sepasang sisi sama panjang, dan 2 pasang sudut yang sama besar. Yang kedua, trapesium siku-siku yaitu memiliki 2 sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, serta 1 sudut tumpul dan 1 sudut lancip. Yang ketiga, trapesium sembarang. Trapesium sembarang tidak memiliki kekhususan tertentu. Dengan keempat rusuknya tidak sama panjang, sepasang sisi sejajarnya berbeda ukuran, dan 2 diagonal yang panjangnya berbeda. Yang mana untuk mencari luas trapesium yaitu setengah dikali tinggi dikali sisi yang sejajar atau dikali A dan B itu atau sisi yang sejajar. Kalau mencari keliling trapesium maka sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga dan ditambah sisi yang keempat. Langsung ke contoh soal. Kita ini sudah ada trapesium memiliki tinggi 10 cm, sisi yang ini 20, sisi miringnya 12, dan sisi yang ininya 30. Maka tentukan luas dan keliling trapesium tersebut. Kan tadi luas dari trapesium itu rumusnya setengah dikali tinggi dikali sisi yang sejajar. Dikali sisi yang sejajar. Yang mana nih sisi yang sejajar? Sisi yang sejajar kan yang sama nih, berarti 30 sama 20 sejajar kan? Ini maka 30 sama 20 ya. Nah, langsung setengah dikali tingginya 10. Sisi yang sejajar kan 30 sama 20, maka 30 sama 20. Lanjut setengah, ini dulu 30 ditambah 20 kan 50. 30 dikali 10, 500. Maka setengah dikali 500 sama dengan 250 cm persegi. Nah, tadi ini sudah diketahui kan? Jadi luas trapesium tersebut adalah 250 cm persegi. Lalu untuk mencari keliling trapesium, rumusnya kan sisi
pertama ditambah sisi kedua, ditambah sisi ketiga, ditambah sisi keempat. Nah, jadi tinggal ditambah aja sisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan sama ya, ini sama, berarti 12, ini juga sama kan. Maka keliling sama dengan 30 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 12 sama dengan 20 74 cm. Maka keliling dari trapesium tersebut adalah 74 cm. Dan selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki bentuk segi empat dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah, beda kan jajar genjang dengan trapesium? Kalau trapesium kan sepasang sisi yang sejajar, sedangkan jajar genjang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjangnya. Untuk menentukan luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Dan untuk mencari keliling jajar genjang 2 dikali A ditambah B, atau bisa juga A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, langsung ke contoh. Misal ini udah ada jajar genjang ya. Diketahui alasnya 15, tingginya 4 cm, dan sisi miringnya 6. Ditanyakannya tentukan luas dan keliling jajar genjang tersebut. Maka penyelesaiannya, kan untuk mencari luas itu alas dikali tinggi. Maka langsung saja, ini kan sudah diketahui, jadi 15 dikali 4 sama dengan 60 cm persegi. Untuk keliling 2 dikali A ditambah B. Maka 2 dikali alasnya berapa? 15 kan? 15. B-nya ini sisi miring 6. Nah, 15 ditambah 6 21. Maka 2 dikali 21 sama dengan 42. Tahu kan bisa juga nih yang A tambah B tambah C tambah D. Sama, berarti kan ini A-nya 15, B-nya 6, C-nya 15, kan sama kan? Jajar genjang itu dua sisi yang sama panjangnya ya. Ini kan sama dengan ini, berarti 6. Berarti kan sama aja dengan jika A tambah B tambah C tambah D, maka kan sama. Jadi 15 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 6. Hasilnya sama 42 cm. Contoh selanjutnya, misal nih ada bentuk jajar genjang yang mana diketahuinya cuma alasnya 12 cm. Terus pertanyaannya, jika keliling jajar genjang adalah 36 cm, hitung panjang sisi miring dari jajar genjang. Berarti yang ini ya, berapa nih sisi miringnya? Maka penyelesaiannya, nah ini kan keliling ya, rumus keliling kan 2 dikali A tambah B, yang mana kelilingnya adalah 36. Ya, 36 sama dengan 2 dikali alasnya yang A itu kan 12 ditambah B, soalnya kan ini belum ada ya, B. Lalu 36 sama dengan 2 dikali 12. 2 ini kan berarti 2 dikali 12. Terus 2 dikali B ya. 2 dikali B. Maka 2 dikali 12 24. 2 dikali B 2B. Nah, ini tukar posisinya ya, jadi 24 plus 2B sama dengan 36. Terus yang 24 pindah ruas. Jadi 2B sama dengan 36 dikurangi 24. 36 kurangi 24, 12. Jadi 2B sama dengan 12. Nah, ini kita buat B-nya sendiri nih. 2-nya pindah ke sini. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Maka sisi miring pada jajar genjang tersebut adalah
cm. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Nih, maksud dari sudut itu pertemuan dua garis yang bertemu di satu titik dinamakan sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Ini gambarnya. Yang kedua, sudut siku-siku atau sama dengan 90 derajat. Bentuknya kayak L gitu, terus ada kotak kecil. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Oh, ini salah ya guys ya? Maaf. Oh, benar. Lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat dinamakan sudut tumpul. Yang terakhir ada sudut lurus yang sama dengan 180 derajat. Ada contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 50 dan B sama dengan 60 derajat. Ditanyakan sudut C. Ini ditanyakan. Jawab. Dalam sebuah segitiga pasti itu ada 180 derajat. Maka kita dapat menghitung dengan cara sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita masukin sudut A-nya sama dengan 50 derajat ditambah sudut B 60 ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan dulu, 50 tambah 60 sama dengan 110 derajat ditambah C sama dengan 180 derajat. Si C-nya pindah ruas, jadi 180 dikurangin 110 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi si C sama dengan 70 derajat. Selanjutnya ada garis sejajar dan tegak lurus. Pengertian garis sejajar yaitu dua garis yang tidak selalu bertemu meskipun diperpanjang. Selanjutnya ada garis tegak lurus, yaitu dua garis yang berpotongan membentuk sudut siku-siku. Contoh dari garis sejajar yaitu jadi walaupun diperpanjang itu tidak akan pernah bertemu. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari itu pada kereta. Terus contoh tegak lurus, contoh garis tegak lurus. Jadi garisnya itu tegak lurus dan membentuk siku-siku. Nih ada siku-siku. Contohnya pada persimpangan jalan, pertigaan jalan, itu akan membentuk siku-siku. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nih, sisinya ada 3 dan ada 3 sudut juga. Itu dinamakan segitiga. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada segitiga siku-siku dengan ciri ada kotak kecil di pojok kiri. Selanjutnya ada segitiga sama kaki, sudut sisi ininya sama. Dan selanjutnya ada segitiga sama sisi yang ketiga sisinya sama. Punya rumus segitiga untuk mencari luas yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, contoh soalnya tentukan luas segitiga tersebut. Nih, kita udah punya alasnya sama dengan 50 dan kita juga punya tingginya yaitu 24. Maka tinggal kita masukkan luas sama dengan setengah dikali alasnya itu 50 dan tingginya itu 24. Nah, maka hasilnya 600. Ini adalah contoh yang biasa digunakan oleh teorema Pythagoras, segitiganya seperti ini.
Di sini ada C. C itu sebagai sisi miring. Karena di sini ada siku-siku. Kalau depannya siku-siku itu sisi miring. Terus yang A ini itu sisi depan. Sisi depan karena di sini kan ada sudut. Di sini lambangnya theta. Kalau depannya sudut itu disebut sisi depan. Terus sisanya itu sisi samping. Yang B ini tuh sisi samping. Rumusnya itu dikali alasnya itu 50 dan tingginya itu 24. Maka hasilnya 600. Ini adalah contoh yang biasa digunakan oleh teorema Pythagoras segitiganya seperti ini. Di sini ada C. C itu sebagai sisi miring. Karena di sini ada siku-siku. Kalau depannya siku-siku itu sisi miring. Terus yang A ini itu sisi depan. Sisi depan karena di sini kan ada sudut. Di sini lambangnya theta. Kalau depannya sudut itu disebut sisi depan. Terus sisanya itu sisi samping. Yang B ini tuh sisi samping. Rumusnya itu A kuadrat sama dengan C kuadrat diambil B kuadrat. Terus yang kedua ada B kuadrat sama dengan C kuadrat diambil A kuadrat. Selanjutnya ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pokoknya setiap sisi miring itu ditambah. Selain sisi miring itu dikurangi. Selanjutnya ada contoh soal dari teorema Pythagoras. Contohnya yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi tegak yang berdekatan dengan sudut siku-siku masing-masing 5 cm dan 12 cm. Hitunglah panjang sisi miring dari segitiga tersebut. Gambarannya seperti ini, di mana sisi tegaknya itu ada 12 cm dan 5 cm. Yang ditanyakannya itu sisi miring. Pokoknya kalau setiap sisi miring itu ditambah, selain sisi miring itu dikurangi. Oke, langsung saja. Berarti kalau sisi miring kan C kuadrat sama dengan rumusnya dimasukin A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat berarti di sini A-nya itu 5 cm. 5 kuadrat ditambah B-nya itu 12, berarti 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu 25 dan 12 kuadrat itu 144. C kuadrat sama dengan 25 tambah 144 itu 169. Kuadratnya kita keluarkan menjadi akar, berarti akar 169 itu 13. Jadi panjang sisi miringnya cm. Ada contoh soal selanjutnya yaitu menghitung sisi tegak yang lain. Contohnya itu di sini hitunglah panjang sisi CB, di mana AB itu kan 5 cm, terus AC kan 4 cm. Nah, kita satu mau mencari CB. Ini dia rumusnya. Kalau selain sisi miring itu dikurangi, berarti sisi CB langsung aja ya. 5 kuadrat diambil 4 kuadrat. CB kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu kan 25. 4 kuadrat itu 16. CB kuadrat sama dengan 25 diambil 16 itu kan 9. Berarti A kuadratnya itu diganti dengan akar. Jadi akar 9. Akar 9 itu kan 3. Jadi panjang sisi CB-nya itu adalah 3 cm. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.